warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah cara menerima takdir. Kita sering mengalami suatu hal, kejadian yang tidak enak. Dengan yang hal tidak enak, biasanya kita itu mengeluh atau protes. Masalah kecil, kalau kita mengeluh, hati menjadi sempit, maka masalah menjadi membesar. Kalau sudah terkena masalah, kehilangan sugesti positif, maka kemudian emosian, kemudian mikir apa aja menjadi terganggu. Hati menjadi sempit. Nah, ini apabila kita tidak belajar menerima takdir, yang itu harusnya kita menerima ridho segala sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala dengan lapang dada. Semua orang pasti harapannya berharap yang enak, nyaman, senang, damai, sentosa, selamat, bahagia, sukses, sejahtera, dan sebagainya. Itu kalau Tuhannya adalah bapakmu. Ya, kalau bisa minta itu sama bapakmu boleh ya. Tapi kalau Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Minta-minta pun nggak boleh ya. Minta tok ya, itu ibarat kita anggap Tuhan itu tukang sulap, asal cocok, asal bolo, kemudian dikasih ya. Tuhan itu di dalam dirimu sendiri ya, tepatnya di ujung rohani yang tertinggi. Maka kita harus membuat sebab agar tangan Tuhan itu berhampir di atas tangan kita. Makanya Allah nggak akan merubah nasib satu kaum jika dia belum berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Nah, kalau sudah berusaha merubah, maka Allahnya akan ngikut. Tapi ada teknik menggandeng agar kita bisa beserta Allah. Nah, kalau sudah beserta Allah, kemudian akan dimenangkan. Karena apa? Beserta Allah berarti beserta yang mutlak, yang maha menang. Maka segala yang lain yang mudarat adalah menjadi nol. Nah, di sini di sekolah ini kita belajar ridho. Makanya ujung doa kita sederhana adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hanya mencari Allah dan ridhonya. Ingat ya, hanya mencari Allah dan ridhonya. Jadi jangan cari enak. Di sini keliru ya, jangan cari enak. Jangan cari senang, bahagia, selamat, sukses, jangan ya. Kita hanya mencari Allah dan ridhonya. Karena apa? Senang, enak, positif, bahagia itu belum tentu diridhoi. Positif menurut akal manusia belum tentu positif di hadapan Allah. Nah, iblis ya pernah di suatu kondisi yang sangat positif. Dan dia sekarang ada di suatu kondisi yang sangat negatif. Berarti positif dan negatif pun iblis di situ juga. Nah, sebetulnya dunia ini ya mempunyai sifat berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, benar, salah, hal, haram, terang, gelap, hitam, putih, dan sebagainya.
Tetapi kecenderungan manusia yang berakal, yang mempunyai kecintaan akan nafsu, selalu cenderung yang enak-enak, yang cocok dengan akalnya, yang sesuai dengan selera. Maka rata-rata ini misalkan ya, ini ordinate zero, maunya yang tenang, senang, nyaman, bahagia, selamat, sukses, sejahtera, dijamin, tampan, menawan, budiman. Nah itu sehat. Nah, semuanya berharap akal ke kanan. Nggak ada yang mau akal ke kiri. Padahal ya, coba tengok ya, ini ya. Jika kau berharap akal ke kanan, kau pasti akan tumbang. Betul ya? Allah punya sistem keseimbangan ya. Dan sebetulnya di porsimu masing-masing itulah yang terbaik dari sisi Allah Ta'ala. Cuman akalmu saja yang keliru. Kenapa? Dikendalikan nafsu dan selera. Coba ya, seorang yang kaya raya. Nah ini kan akal kanan ya, kaya. Biasanya dia akan sombong, betul enggak? Betul. Betul kan? Dari 0 kekayaannya misalkan ke angka 20. Resikonya sombong juga ke angka min 20. Sama enggak? 0 ke 20 plus sama 0 ke min 20 min? Sama. Sama. Orang yang ganteng 0 ke 30 ya. Resikonya nakal. Ayo. Ya enggak? Betul. Kakean pola, gitu. Betul. Nah, 0 ke plus 30 ternyata resikonya juga sama dengan peluang nakal. Ke 0 ke min 30. Waduh wae. Coba ya, ke min 20 kau sakit menderita. Biasanya orang sakit menderita, dia bisa sabar, pasrah kepada Allah Ta'ala, ingat Allah, betul nggak? Betul. Coba ketika kau senang, dapat hoki, dapat apalah misalkan ya, rezeki ya, yang nomplok misalkan, biasanya kamu pertama akan senang-senang dulu, betul nggak? Betul. Podo wae. Kamu tuh ketipu dengan bisikan nafsu, padahal akalmu harusnya objektif, tapi akalmu dikendalikan oleh selera nafsu. Makanya semuanya maunya akal ke Kiri. kanan, maunya ya. Pada 0 ke kanan sama nggak dengan 0 ke kiri? Sama. Nah, kebanyakan orang ya melihat senang enak itu pada orang lain. Ya tak? Pada di ordinatmu itu sebetulnya yang terbaik menurut Allah bagi dirimu. Sudah, syukuri saja. Nah, jadi jangan suudzon sama Allah ya, dan jangan suudzon sama takdir ya. Yang penting kau menerima dengan lapang dada. Gak ada makan soto ya makan tempe. Itu terbaik, serius. Apa susahnya Allah membalik nasib seseorang? Sangat mudah. Tapi kenapa Allah tidak segera menjawab doamu? Karena Allah memberikan yang terbaik bagi dirimu. Nah itu dia. Maka ya, jangan mau dikerjai, jangan mau dikendalikan oleh nafsu ya. Sudah, di ordinatnya sekarang itu yang terbaik. Aku yang sekarang ini, aku yang sempurna bagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu aku tampan menawan budiman, gak perlu. Kalau saya tampan ya tampanlah nanti, iya kan? Kalau saatnya kaya lah nanti. Tapi saat ini yang terbaik adalah kondisiku yang sekarang. Nah, misalkan walaupun dipecat pekerjaan, terbaik gak itu? Terbaik. Karena kita kan apa? Gak paham rahasia Tuhan di balik itu. Ngiranya itu musibah. Padahal apa? Musibah yang kita anggap balak ya, tetapi kita tawakal dan khusnudzon sama Allah, itu adalah ujian. Nah kalau ujian, ujungnya apa? Ditambah iman, betul nggak? Betul. Tapi kalau kau anggap itu balak, maka kau akan merasa penderitaan. Nabi Muhammad lewat ujian nggak? Lewat. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Lewat. Nabi mau coba begitu, masa kau nggak mau? Katanya kau meniru Nabi, betul nggak? Betul. Jadi jangan mengeluh ya. Kemudian jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut.
apapun yang kau alami, kau hadapi, itulah yang terbaik, apapun ceritanya. Kalau kau mengeluh, berarti kamu tidak tawakal. Apalagi curhat ke sana kemari, seolah-olah orang yang paling menderita, ya. Biasa saja. Itu Allah sedang punya rencana yang terbaik buat manusianya. Contohnya saya dimusuhi banyak orang, ya. Bahkan saya di Induk Surau, ya, sekolah kami dulu, saya dipecat, dikeluarkan. Tapi saya tetap husnudon. Mungkin ini yang terbaik. Ternyata jauh hari di belakangan hari, kemudian saya baru tahu. Karena dipecat, maka saya bisa dakwah sendiri seperti ini. Dan bisa membesarkan visi misi guru saya ke publik, ke dunia internasional, ya. Terbuka terang benderang dengan bahasa yang sangat ilmiah. Keluar dari pakem dogma. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu. Nah, itu dulu begitu. Sekarang sudah nggak ada prit, nggak boleh, prit, dilarang, prit, itu melanggar adab. Sekarang enggak. Dakwah saya janjuk mata picek tetap saya nak gua dong, betul nggak? Betul. Kalau dulu diawasi oleh dewan, ada dewan pengawas. Dewan pengawas yang matanya melotot, betul nggak? Betul. Dikit nggak boleh, dikit semprit, kartu kuning. Sekarang, oh nggak ada, oh saya udah dipecat. Saya dipecat, Pak, nggak apa-apa. Kalau nggak dipecat, saya nggak bisa membesarkan sekolah ini dengan update gaya ilmiah yang sekarang. Karena sekarang, ya, masyarakat umum itu maunya itu semuanya realistis, masuk akal, kebayang nalar, dan bisa dibuktikan. Kalau cuma teori dok, buat apa? Maka terobosan dakwah taklim ma'rifat adalah brandnya adalah ilmiah tinggi. Kalau ada ilmiah tinggi, silakan dibandingkan, ya. Nah, kira-kira, ya, kamu mau belajar sesuatu yang bulat ruwet dan nggak bisa dipraktekkan, nggak ilmiah, atau yang gampang dimengerti dan bisa dipraktekkan? Gampang. Kira-kira, ya, kau belajar dari kitab Quran, ya, dengan caramu, kamu harus belajar membaca Quran, betul nggak? Belajar mengartikan, kemudian tafsir, kemudian harus belajar metodologinya untuk praktek. Kejauhan, betul nggak? Betul. Kalau kamu sini ikuti sistemnya, ya. Ini teorinya ilmiah, ini metodologi yang waras, kemudian sistemnya ini. Jelas toh? Kalau mau praktek nggak perlu jauh-jauh. Teori nggak usah panjang-panjang, sakset masih, betul nggak? Betul. Contoh tentang syahadat, saya nggak jelimet terang macam-macam, semuanya masuk akal. Cara mengingat Allah, cara menembus akhirat, cara mirat, sakset masih, di lain tempat, masya Allah, dalilnya direferensi banyak, tapi nggak bisa dipraktekkan. Buat apa? Betul nggak? Betul. Dalil saja, beda kepala, yang ada 10 kepala masih debat lagi dalilnya. Sudah dalil Tuhan tetap nggak tahu tuh. Coba, ya, ilmu nahwu itu ilmu sorof, namanya syahadat bersaksi. Kan harusnya kan dipelajari ilmu nahwu sorof, berarti harus ada yang disaksikan, betul nggak? Betul. Ternyata kan cuma mengucapkan. Loh, belajar agama berarti yang tidak ilmiah, menjadi kamu menjadi goblok, betul nggak? Betul. Coba kau belajar agama di Taklim Ma'rifat, langsung apa yang kau saksikan, Bang? Jelas, ya? Iya, jelas. Di mana Allah yang wujud menurut Abang? Oke, ada itu. Siap, itu. Bisa kau saksikan? Oh, bisa, Bang. Ya, ada. Bisa kau saksikan? Oh, bisa. Dengan mata kepalamu? Iya. Ya, ada. Wujudnya Allah di dunia apa? Seorang manusia, Bang, laki-laki loh. Jelas, tak? Di luar tempat kajiannya, oh, berkitab-kitab, tapi prakteknya nol. Percuma. Ya. Jadi harus masuk akal nalar dan wajib bisa dibuktikan. Kalau kamu ngaji begini gitu, ya, sehari misalkan 27 jam, sebulan 32 hari. Kalau kau ngaji begituan, tetap kau nggak akan ngerti, itu nggak? Kau lulusan Kairo kayak Al Azhar kayak atau apa kayak Mesir kayak, tetap goblok kamu, tuh nggak? Karena apa? Kamu keluar dari aturan, masuk nalar akal dan praktek ilmiun wa Liun. Karena yang diterima Allah dan ilmu yang praktek kau buktikan hak bil yakin. Lah kalau ilmu cuma teori tok loh, selamanya tetap teori.
Prakteknya nol. Belajar sholat dari buku, belajar sholat di pesantren, belajar sholat di IAIN, belajar sholat di apa? Yang itu loh, healing ada bukunya itu apa namanya itu? Ada cara sholat khusus itu enggak? Wes gawat tuh, ya. Sudah bertahun-tahun belajar, menghabiskan banyak biaya. Kemudian ujung-ujungnya praktek sholatnya bisa khusus enggak? Tidak. Bisa mirat? Tidak. Lah buat apa? Betul enggak? Betul. Kalau di sini nggak perlu membaca-baca, betul nggak? Ini saya terangkan ilmiahnya ya. Kalau cocok telan, kalau nggak cocok ludahin. Ini ada? Masuk akal nggak? Masuk akal. Nalar, oke, masuk akal, oke. Dalilnya masuk, oke. Semuanya masuk, oke. Praktekkan, del. Apa yang kau alami? Kau buktikan nggak? Kau buktikan. Enak tuh. Nggak perlu panjang-panjang baca ayat itu nggak? Betul nggak ini? Betul. Nah, yang dimaksud dengan nalar ilmiah termasuk juga harus berdasarkan dalil kitab Quran dan hadis. Tidak ada menyimpang. Makanya dakwah Ustaz Tem membahana kemana-mana terang benderang ya, disebarkan kemana-mana. Tapi nggak ada yang bantah, biar seekor pun nggak ada, setengah ekor pun nggak ada. Sepi. Jadi kalau kita mengupas ya, membedah agama ya, menyampaikan dari sudut pandang kitab dan dogma, sudah dari dulu ya begitu-begitu aja enggak? Tapi kalau bisa TM ya menyampaikan dakwah dengan gaya ilmiah, logik tinggi dan masuk akal, loh, wah ini berbeda gitu kan? Betul. Loh ini kok gampang banget dia masuk akal saya tuh kayak. Betul. Iya ya. Loh, ini masuk akal ini, enak tak? Dulu kalau nggak masuk akal, kira-kira orangnya membuktikan nggak? Enggak. Enggak. Contohnya ya, Allah di arsy di 7 lapis langit ya. Kemudian kita tanya, bah atau gus atau bah atau yi, bisa nggak saya masuk ke akhirat? Oh nggak bisa. Loh berarti saya nggak bisa mirat? Nggak bisa. Maka orang nyari nggak cara untuk mirat? Enggak. Ya enggak. Kalau Allah diterangkan laisa kamitslihi syai'un, enggak bisa dibayang dan sebagainya, maka orang nyari wujudnya Allah enggak? Ya enggak kebayang, betul enggak? Iya. Tapi kalau misalnya saya sampaikan Allah di dunia ada sifat wujudnya. Wujudnya di dunia adalah wakil utusannya. Dia yang tetap di arsy yang maha rahasia, ya tak? Tapi antara utusan dan Allah di arsy ada sambungan tali wasilah. Yang kau saksikan adalah waktu utusannya, tapi ada sambungan dengan yang di sono. Jelas tak? Ini wajah tuh, wajhiyah. Kau menghadap pada utusannya, berarti kau telah ketemukan pembawa channel wasilahnya. Di baliknya ada wasilah, di ujungnya adalah Allah. Jelas. Saset, masek. Ya kan? Daripada mangkola, mansopone uang, kola ngomong, lu alah, biarpun ngaji begituan setahun pun kau gak bakal ngerti itu kan? Betul. Itu ada ustadz kondang yang lulusan Mesir Kairo ya, sudah LC tapi tetap goblok, sudah dokter tetap goblok, gak ngerti caranya praktek sajad ya, dia nggak bisa masuk akhirat, kan dia cerita sendiri akhirat nanti, itu kan? Waduh, udah dijuluki Ustadz Abdul Goblok. Bikin malu aja ya. Nah, habis ini saya akan menuju ke Tasikmalaya, bro. Ke rumahnya Kang Arif ya. Nah, nanti kita bikin live di sana sambil makan sate. Gitu. Sate. Kalau sama saya, nggak usah terlalu jelimet ya, nggak usah pakai jenggot nggak apa-apa, itu, nggak usah pakai celak nggak apa-apa ya, nggak usah pakai kopiah nggak apa-apa ya, bebas santai ya. Yang penting jangan melanggar hukum positif ya, nggak boleh nyolong, nggak boleh mengganggu orang lain ya, itu nggak boleh nipu ya, nggak boleh nyuri ya dan sebagainya. Yang penting di dunia kita jadi orang yang baik, biasa-biasa saja ya. Nggak usah kemudian kita menjadi sok-sokan menjadi sesuatu yang istimewa, nggak usah, biasa aja ya. Nah itulah ada masukan daripada
istri saya. Baik tapi punya kelas. Ya. Ini agama yang beda ya. Ini Islam tapi versi baru ya. Karena Islam versi lama sudah nggak ada yang ngerti ya. Islam yang versi Nabi Muhammad itu sudah diselewengkan oleh ulama-ulamanya. Karena mereka tidak mengakui Rasul zamannya sendiri, betul nggak? Mereka merasa bisa berhubungan dengan Allah tanpa lewat sistem wasilah, betul nggak? Allah saja pakai wasilah, masa kita nggak pakai? Nah, saya menyampaikan Islam yang berbeda dengan Ustadz Kiai Gus Buya Habib ataupun mursyid dunia ya. Zaman ini saya sampaikan ada Rasul, ada utusan yang membawa wasilah dan di balik ada wasilah dan di ujung wasilah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan antar ars dan dunia. Yang di dunia adalah terwakili lewat utusan yang membawa gelombang nur Allah, nurun ala nur. Yadillahu li nurihi ma yasha. Jelas ya. Kalau saya nggak jelas, nggak mungkin terbuka di publik. Dan kalau saya nggak ilmiah dan melanggar dalil atau dianggap ajaran sesat, sudah pasti tangkap polisi itu nggak? Polisi yang ngaji di sini. Saya nggak sebut nama loh ya. Pak Komandan itu ada anak buah di sini, tapi saya nggak sebut nama Pak Komandan, ya kan? Inisial aja ya. Ada di sini 2 orang biasanya, misalnya itu kan. Ada polisi tak pikir nangkap saya, ternyata apa? Ngaji di sini. Kesasar di jalan yang benar. Dia adalah polisi yang tersesat di jalan yang benar. Bersama kenapa ya Mr. Tem yang dibilang orang arogan, sombong, jualan agama, sesat dan sebagainya? Kenapa nggak ada nangkap? Kenapa nggak ada yang bantah? Lu nggak satu pun lo ya, nggak satu pun yang nongol, ya, nggak satu pun yang membantah. Yang marah banyak nggak? Banyak. Yang ngamuk banyak nggak? Banyak. Kenapa nggak ada yang berani nongol di sini, itu nggak? Nongol di jalur hukum kayak atau menggugat kayak membantah kayak bikin video, nggak ada satu pun nggak ada. Sepi ya. Oke guys, kita akan lanjut ke Tasikmalaya karena lapar ingin makan sate kambing bumbu kecap ya. Jadi kalau sama Mr. Tem ya, kau kalau mendekati Mr. Tem harus bawa cuan sama menyan sama sate bumbu kecap pedes ya. Alhamdulillah jualan kami agama walaupun nggak begitu laris tapi ada aja yang beli ya kan? Alhamdulillah ya. Silakan merapat ya bagi yang mau membeli agama yang saya tawarkan. Harga cuannya 1,5 juta ya. Masuk neraka itu. Nah, dan kau akan nikmati piknik di neraka ya. Kau di duniamu akan masuk neraka lebih duluan dan mudah-mudahan kalau lewat neraka mudah bisa kau rasakan surga saat kau di dunia. Karena kata Nabi disampaikannya, tidak akan kau dapatkan surga di akhir sebelum kau dapatkan surga di dunia. Mr. Tem tawarkan itu ya. Piknik lewat neraka dulu dan kau dapatkan surga saat kau masih di dunia. Tidak menunggu mati bro, ya kan? Ya. Dan jangan lupa ya, 1,5 juta ya. Sebelum saya naikkan lagi, betul nggak? Berkali tahun loh. Nanti kita naikkan, kita diskon lagi ya, boleh ya? Kita naikkan 5 juta tapi kita diskon ya. Ya. Biasanya kan strategi marketing gitu ya. Oh, diskon besar-besaran ya. Kita diskon 50% ya. Tapi kita naikkan dulu tuh ya. Itu Adi Anus itu. Halo Muhammad Anus. Muhammad Anus ya. Bukan saja Pak Yun. Udah apa. Jadi just kidding, Aldo. Kita ngobrol walaupun tidak penting, tapi saya nggak ada lawan. Ya, karena kita punya kelas. Kelas berapa? Embo. Tuanmu di mana? Embo. Lagi ngapain? Embo. Kelas berapa kamu itu? Embo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.